Perkenalkan, nama saya Michael Jonathan Leonel, absen 20 dari kelas 9B. Dalam proyek ini saya menggunakan sensor AR proximity dan depth sensor. Depth sensor di sini berfungsi untuk penerangan jalan ketika malam hari sehingga bisa menghemat listrik karena lampu hanya menyala otomatis ketika gelap. AR proximity di sini berfungsi untuk menyalakan lampu apabila ada orang yang sedang duduk di kursi taman, sehingga apabila orang tersebut membaca atau menggunakan HP tidak merusak mata karena tempat yang memiliki penerangan cukup. Selamat pagi Bu Inggar. Pada pagi hari ini saya Michael Jonathan Leonel, absen 20, akan mempresentasikan proyek mekatronika saya. Proyek ini saya beri nama Smart City. Smart City. Smart kota pintar. Oh, kotanya kok gimana? Mana kotanya? Ada di halaman. Ini gandeng smart, tempat gandeng dong. Terus, kenapa pilih ini? Saya pilih ini karena yang depth sensor ini supaya ketika hanya ketika gelap aja lampu itu nyala. Saya sering menjumpai lampu tuh nyala padahal keadaan sekitar tuh udah cerah gitu. Ini kita anggap cerah ya. Ini mati. Terus kalau ini karena banyak yang baca buku misal di tempat-tempat gelap gitu, ini supaya kalau dia baca buku itu ada penerangan. Oh, berarti lampu yang begitu dia duduk ini, dia langsung mengarahkan. Oh, ya. Jadi langsung saya praktekkan. Di mana ya? Di dalam. Yuk, saya hubungin baterainya. Baterainya disambungin dulu ada langsung sambung? Langsung sambung aja Bu.
misal ada orang duduk ini langsung nyala lampu ya. Yang lampu ini fungsinya apa namanya? Yang ini untuk menerangkan. Yang depan. Yang ini sensornya Bu. Oh itu sensornya. Sensornya Bu. Oh sensornya. Apa mirip LED ya? Iya, namanya IR LED. Oh ya net, oke. Nah ini apa? Kalau yang ini itu LDR, nah cuman ini terlalu responsif, harus agak cerah lagi Bu. Berarti ini memang kondisi ini deteksi kondisi gelap ya. Karena kan sebenarnya kalau misalnya kita di luar kenyataan ini kan sebenarnya kondisi segini ini sebenarnya adalah kondisi yang terang. Harusnya ini mati. Nah, itu gimana kenapa? Mungkin nilai resistansi dari resistornya terlalu kecil. Bisa nggak kamu atur lagi supaya dengan kondisi yang normal begini ini dia mati, baru nanti yang baterai akan nyala. Bisa Bu. Dicoba ya, karena kalau gini kan kita jadi nggak kayak normal gitu loh. Iya. Karena kan kita ambil yang ya kondisi yang kayak gini lah. Nah ini juga terlalu terang. Bisa dibawa ke agak sana tapi Kurang tahu. nggak tahu. Biasanya pakai handphone ya. Iya, di ponsel. Pembedaannya untuk itu ada terang lebih terang lagi dia memang mati, hanya dia belum bisa mendeteksi kondisi normal yang begini ini masih dideteksi harus nyala lampu. Ya. Masalah ini juga kan? Oh kalau ini ada orangnya ya? Oh, kalau ini ada orangnya. Kalau orangnya. ini benar, kalau ini benar tidak ada orangnya. Gitu. Nah, kenapa nggak? Oh ini pakai ini ya? Iya, ada Sambil tenang ya. Oh ya, tadi itu pakai objek ya. Iya. Oke. Terus gini, kalau kamu bilang itu smart city, pengen nggak lihat city-nya? City orangnya gampang loh. Pengen nggak lihat city-nya gitu loh ya. Jadi kemudian kamu punya tahu kan paling praktis di dekat desainnya. Kenapa utamain lah kalau membaca kan nggak cuma satu orang tuh yang baca di taman. Di taman kan mungkin yang kasih 2-3 kursi bisa nggak? Atau harus di area yang lebih banyak lagi sekarang? Kalau mau Yang di sini satu aja nggak apa-apa. cuman yang lain buat biasa. Hiasan aja atau ini kursinya mati nggak? Kursinya mati. Jadi kalau desainnya itu untuk fungsinya oke lah, kayaknya sudah. Nah kan desainnya belum mencerminkan kondisi real sesungguhnya yang kamu pengen. Nah kan ini sepi banget gitu loh kalau bilang menjadi smart city gitu kan. Smart garden kalau buat juga sih smart garden bukan smart city. Itu ya. Nah itu desainnya simpel lah. Jadi kalau simpel tuh ada positif ada negatifnya sih. Positifnya ya tidak terlalu ribet, lebih mudah. Cuman ya teman-teman yang lain bekerja lebih keras, kamu praktis. Latar belakang masalahnya, oke lah bahwa kamu pengen ini. Hanya untuk pengujian ininya, beliau minta nanti ini ya dicoba ya, dicoba untuk mendeteksi terang normal. Tadi kan terangnya tidak normal. Jadi sekarang Harus udah pakai handphone ya. Nah, dicoba kalau kamu misalnya kamu pikirmu tadi, oh itu mengatur hambatannya, jangan berubah, kan bukan siapa. Iya. Atau mungkin ada tingkat sensitivitas yang berbeda untuk sensor gelap. Mungkin dari LDR-nya juga bisa diganti yang kecil. Ya coba ya, coba aja, coba. Kalau enggak ya, setidaknya sebenarnya dia kalau lebih terang dia sudah mati, hanya kan cuma kondisi normal terangnya. Iya. Ya. Oke, gitu ya. Makasih Bu. Selamat siang Bu Sunasih. Masih ya. Pada siang hari ini saya Michael Jonathan Yamel, absen kelas 9B, absen 20, akan mempresentasikan proyek mekatronika saya yang saya beri nama Smart City. Nah, jadi saya membuat rangkaian ini karena yang pertama yang khusus metode sensor itu supaya menghemat penggunaan listrik. Misalnya kalau misalnya kita pertama saya sering menemukan ketika tempat-tempat itu masih cerah gitu, itu lampunya itu udah nyala. Kalau yang ini karena sering orang yang sering baca tapi karena tempatnya kurang penerangan jadi banyak yang matanya mengalami masalah. Ini rangkaiannya dari bawah. Bisa mati.
Yang agak sini. Putar-putar. Mungkin ada kendor. Harusnya sih ini bisa mati dulu lampunya, cuman sehat. Nah ini nyala. Itu yang nyambung. Ini duduk dulu. Nah, ya. Dari ini Mati. itu mati terus nanti nyala loh kalau ada kalau ada benda itu nanti dia deteksi benda itu nyala. Oh, gitu. Cuma kalau nggak ada benda itu harusnya mati loh. Oh. Ini enggak, kalau gelap terang sendiri atau gimana toh? Bukan, kalau ada benda itu Oh, ada benda mati. ya mati. Ini kan misalnya ada manusia yang dulu. Ah. Nah kalau dia duduk kan sensornya ada nih, nanti dia nyala lampunya. Oh, nah ada benda malah nyala. Nyala. Nah, Iya. nah kalau yang ini baru yang kalau ada cahaya baru itu Mati. Oh, ya. Terus pakai sensor. Itu mungkin terlalu sensitif bu. Oh, ini yang nano. Nah, Ini yang, sinar malah mati. Di sini kebalikannya ada benda malah mati. Sini susah amat. Nah, ini bu. Oh, Misalnya sensor mati. malah Nyala. mati. Ya, cuma yang sini nek ada orang duduk, berarti nek ada orang duduk nyala, tapi nek tidak ada mati. Harusnya Jadi seandainya ada orang pengen baca di sini bisa, bisa nyala. maksudnya gitu. Maksud saya begitu. Bisa dibenahi lagi. Oke, benahi di sini. Ada dari Tapi yang kelihatannya ketinggalan itu kamu apa? yang ketiga. Katanya Pak Franky tadi ada yang ketinggalan punya belum pernah presentasi malah kamu toh. Iya, Bu. Lah itu sini Pak, sing ke bawah apa? Benar-benar kemarin kan udah keisinya bu yang di rumah yang pakai format dari Pak Franky. Cuman ini karena Ketinggalan, terus kamu buat lagi ya saya tulis tangan dulu. Oh. Dan saya tulis lagi di format. Oh, gitu. Tapi ini buat lagi nih tadi. Ini tadi sudah tempat Ibu Indah ini tadi. Udah tinggal kayak gini. Ini kemarin ke tadi nih. Tadi pagi. Oh, tadi pagi ya. Oke, ini harus berapa orang? Terus kalau buat kartu kendali 3, cuman ada 4 guru harusnya. Nah, gitu. Ya. Oke. Ya untuk desainnya bu dari schema CAD, Mm-mm. schema CAD dan desain ini ya. Ya. Terus yang ini penjelasan tentang mengapa saya buat ini ya, dan menjawab dengan solusi rangkaian saya. Untuk penjelasannya ya. Kemudian untuk pengujian akhirnya tadi masih Ya, gagal satu ya. Oke. Di masukkan dulu. masukannya berarti ini dibenahi apa? Ya, Untuk lampu apa itu? itu sensor IR bu. Sensor IR di apa ya? Di apa? Diperbaiki, dibenahi. Nah, tadi Mas Winggar sih udah nyala. Oh gitu. Oke, begitu besok ya. Oke. Masih Masih Bu. dicari kalau makan. Ya, siap bu. Ini mati bu. Jadi absen dulu. Ada ini saya akan mempresentasikan proses yang pertama smart city. Kita membuat proyek ini karena yang pertama untuk yang ini supaya kalau misalnya karena banyak orang yang membaca buku di tempat gelap atau membaca HP di tempat gelap gitu. Nah, kalau menerangkan jadi saya buatkan rangkaian ini supaya kalau ada orang yang mau membaca dan di sini
ada lampu yang sudah nyala karena sebelumnya kondisi belum cukup perlu lampu udah nyala dulu, jadi pemborosan jadi membuat pakai dan ini karena agak sensitif sih. Ini apa? Center. Dan sensor ini. Jadi kalau terang mati ya. Terang mati ya. Kalau ini jika yang dulu tuh nyala. Oh, dari air proximity ya. Oke. Jadi orang mati. Kalau ada orangnya itu jarak berapa? Paling jauh jarak berapa sensornya? Tapi ya kita orangnya dulu doang. Bisa di-adjust nggak? Bisa lah dapat potensinya. Potensinya mana bisa di-adjust? Kalau ini misalkan apa namanya baru gelap sekali, udah terang sekali dia mati. Mungkin bisa diubah di ukuran Ukuran bagiannya. atau sama apa resistor ya. Oke, ya terima kasih. Ya saya sih itu juga bikin desainnya sih. Ini kalau yang kamu taman itu kasih ada kolor, ada ayunan. Kalau konsepnya di taman ya kan. Iya. Kalau ini konsepnya ada di taman, sebenarnya ada jalan gitu, asik kayak mobil-mobilan. Lebih ke desain, lebih ke desainnya aja. Kalau rangkaiannya dan baterainya sih, kamu baterainya 9 volt. 9 volt. Ya rapi, rangkaiannya rapi, cuman tadi kamu butuh ahli desain. Ya, rangkaiannya ini paling rapi nih. Oke, terima kasih. Nah, kasih. Kasih Bu. Pada pagi ini saya mau presentasiin proyek mekatronika saya yang saya bernama Smart City. Di proyek ini saya menggunakan dua sensor, yaitu dark sensor sama air proximity. Untuk dark sensor ini berfungsi untuk kalau saya malam hari untuk penerangan jalan. Kalau yang air proximity ini kalau misalnya ada orang duduk di sini itu dapat nyalain lampu. Jadi kalau orang mau baca buku atau misalnya baca HP itu ada penerangan yang cukup. Nah, ini kalau orangnya duduk tuh nyala lampunya. Satu lampu dulu. Nyala. Sensornya itu agak sensitif dulu. Ya, kurang lebih kayak tadi guys. Kalau yang dari sensor ini memang LDR-nya butuh agak ceramis. Coba. Terus ambil center dari sini. Center mana sih sobat? Jadi memang harus Agak ceramis. kalau misalkan sudah cerah, udah nggak perlu lampu lagi, dia mati sendiri. Oke. Terus kegunaannya ini apa? Ini buat deteksi itu, Mas. Oh, ini pendeteksinya. Ini buat deteksi. Oh, oke. Ya. Terus latar belakangmu kenapa kamu milih apa namanya project ini? Iya. Karena kalau yang jalan ini, karena saya lihat ada lampu yang nyala di jalan, padahal penerangannya itu masih cukup gitu, Mas. Itu kan buang-buang listrik. Nah, terus kalau yang ini karena banyak yang baca di tempat gelap, jadi banyak orang yang memiliki mata minus. Oke. Ini bisa sini lagi di sini. Untuk desainnya saya rasa kamu bisa lebih bagus dari ini ya, Jul ya. Terutama untuk kamu kan bilangnya ini smart city toh. Iya. Nah, di mana letak city-nya? Ya kan? Nah, Tiga sekarang ya. oh ya, ya kan sama sebenarnya. Jadi kenapa smart city-nya tapi nggak ada city-nya? Ini lebih ke apa ya? Saya bisa bilang kalau ini mungkin hanya taman, ya kan? Nah, jadi tidak kelihatan city-nya. Kemudian latar belakangnya seharusnya kamu bisa meletakkannya di depan. Jadi kenapa kamu saya menemukan permasalahan ini, makanya saya membangun ini, gitu ya. Itu. Kemudian untuk uji cobanya
wah ini Bu Felis ngasih tinggi berarti sekali coba langsung jadi ini Bu Felis. Nah besok mungkin lebih hati-hati lagi, apalagi kemarin habis liburan tuh error banyak error nih. nah berarti besok lagi dicek ya, Yes. jangan sampai, makanya kan ini kenapa bisa tinggi sekali padahal yang lain ada beberapa yang Kalau Bu Sunarsi malah nyala terus kayak gini misteri putar-putar. Oke. Tadi saya sudah sempat cuman sempat nyala mati ya. Jadi saya nggak bisa ngasih full point. Jadi saran saya satu, kalau kamu bilang ini smart city, ya perlihatkan mana city-nya. Kemudian tadi kamu harus perbaiki sensornya ini, dan yang terakhir, ini kan di jalan toh. Kalau di jalan tapi lampunya nongol, menurut kamu ini bahaya apa enggak? Oh, ini kalau misalnya di jalan-jalan gitu kayak saya nemuin di daerah turunan mana dari Bawen tuh arah ke Semarang tuh juga saya sering nemuin ada Bagus. lampu di jalan gitu, cuman dia emang agak turun sih. Nah, itu poinnya. Mungkin kamu bisa menjelaskan dari awal dulu, oh ini mirip ini loh Miss jalanan yang di sini. Jadi kalau misalkan tanpa ada bayangan orang, kebetulan saya orang sana, saya makanya tahu nih. Tapi kalau ada yang orang nggak selalu lewat di sana, mereka akan berpikiran, loh ini lampu berdiri di tengah jalan, gimana ceritanya? Yang ada malah ditabrakin orang. Mudah nggak sih? Jadi itu nanti Mbok jelasin di latar belakang masalah kerja. Kalau kamu, kan nanti ada reaksi kan? Ada. Nah, itu ya. Oh, Maksudnya kalau nyampe sering lewat sana toh. terus kena ininya juga ada geo gitu. Nah itu yang bikin inget misalnya malahan. Oh, malah inget dari ini. Malah bikin inget terus bikin inspirasi gini. Kemudian desain dan penjelasan latar belakang. Itu ya, Jo. Oke. Makasih, Mas. Oke.